mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Bu Lia, apa kabar? Kabar baik Pak Memet. Wah, ada apa nih Pak Memet? Tumben nih main ke sini. Iya Bu Lia, saya mau minta saran Ibu nih. Saya lagi ada sedikit masalah tentang murid kelas saya. Barangkali Ibu bisa memberikan solusi untuk saya. Soalnya saya agak-agak mumet ini Bu. Oh, jadi hari ini Pak Memet sedang mumet. Alhamdulillah, Iya, saya lagi senggang nih hari ini. Silahkan kalau Bapak mau berbagi dengan saya, mudah-mudahan saya bisa itu memberikan saran ya Pak. Ada kisah apa nih Pak Memet kalau begini Bu Lia. Kebetulan di kelas saya ada anak yang bernama Rehan. Anak tersebut jarang masuk sekolah. Kata temannya dia berangkat ke sekolah, tapi tidak sampai ke sekolah. Tidak tahu kemana nyampainya itu anak. Oh gitu ya. Jadi Rehan ini berangkat dari sekolah, tapi tidak sampai ke sekolah. Kira-kira peluang apa yang bisa Pak Mehmet lakukan supaya Rehan mau sekolah? Saya sih rencananya akan menelpon ayahnya atau temannya sebelum Rehan berangkat sekolah dan memastikan Rehan datang ke sekolah atau supaya ayahnya mengantar Rehan sampai ke sekolah. Dan saya setiap hari mengecek Rehan sampai tidak dia ke sekolah. Oh, bagus itu Pak Mehmet. Dengan diantar ayah, pasti Rehan sampai ke sekolah. Lalu, kekuatan apa yang bisa Pak Mehmet berikan supaya Rehan mau ke sekolah dengan kesadaran sendiri? Kekuatan buat Rehan adalah ayahnya dan teman-teman di kelas. Saya akan berdiskusi dengan ayahnya bagaimana mendidik Rehan di rumah. Apakah dengan kelembutan atau dengan kekerasan? Sehingga Rehan tidak betah di rumah dan memperbaikinya supaya lebih menyayangi Rehan. Saya juga akan melihat keadaan kelas, apakah Rehan tidak sekolah dikarenakan ada pembulian di kelas atau tidak. Kalau semuanya sudah baik, saya tinggal meyakinkan Rehan untuk selalu berangkat ke sekolah. Karena dengan sekolah, Rehan akan bisa mencapai cita-citanya dan bisa membahagiakan orang tuanya. Bagus sekali Pak Mehmet. Dengan berdiskusi dengan ayah dan teman kelasnya, pasti Rehan mau sekolah dengan baik. Lalu, apakah ada penghalang apabila Pak Mehmet melakukan ini? Kalau ada, apa solusinya? Penghalang yang berat sih ada, cuman manajemen waktu saya saja, Bu Lia. Agak sibuk, mau tidak mau saya harus bisa meluangkan waktu untuk bisa menyelesaikan masalah Rehan ini. Itu mungkin solusinya, Bu Lia. Betul Pak Mehmet. Pak Memen harus meluangkan waktu untuk bisa menyelesaikan masalah Rehan ini. Lalu, kapan rencananya untuk bisa lebih cepat selesai persoalan Rehan ini, Pak Mehmet? Rencananya minggu depan akan langsung dijadwalkan, karena lebih cepat itu akan lebih baik. Wah, keren Pak Mehmet. Minggu depan sudah bisa dimulai ya rencananya. Kemudian, apa yang mau diprioritaskan terlebih dahulu, Pak Mehmet? Yang mau saya prioritaskan adalah saya akan menelpon ayahnya Rehan terlebih dahulu. Kalau dengan menelpon Rehan sudah tidak bolos lagi, berarti permasalahannya sudah selesai. Tapi kalau dengan menelpon Rehan masih bolos sekolah, berarti saya akan mendatangi rumah Rehan, bertemu dengan ayahnya dan Rehan sendiri. Sambil di sekolah juga saya akan memberikan pengertian kepada anak-anak untuk tidak membuli Rehan, menyayangi satu dengan lainnya. Sepertinya itu Bulia yang akan saya lakukan. Wah, luar biasa Pak Mehmet. Betul sekali. Sebaiknya ditelepon dulu saja ayahnya Rehan. Mudah-mudahan Rehan sekolahnya jadi lancar ya, Pak Mehmet. Kira-kira acuan keberhasilan untuk masalah Rehan ini apa ya Pak Mehmet?
Menurut saya, acuan keberhasilan untuk masalah Rehan ini adalah Rehan kembali ke sekolah, belajar dengan baik, tidak bolos sekolah lagi, Bulia. Saya setuju dengan Pak Mehmet. Acuan keberhasilannya adalah Rehan rajin bersekolah, lalu bagaimana Pak Mehmet mengantisipasi kalau ada gangguan atau halangan saat menjalankan permasalahan ini. Antisipasi saya kalau ada gangguan pastinya saya akan mencarikan solusi yang lain. Tapi tujuannya sama sehingga masalahnya selesai. Wah, bagus sekali Pak Mehmet. Pak Mehmet sudah merencanakan alternatif rencana supaya tujuan Pak Mehmet bisa tercapai. Oh iya Pak Mehmet, kalau boleh saya tahu komitmen apa nih untuk masalah Rehan ini? Komitmen saya adalah saya tidak akan pernah berhenti berusaha sebelum Rehan kembali ke sekolah dengan baik. Karena Rehan adalah anak yang pintar. Jadi sayang kalau harus putus sekolah. Luar biasa Pak Mehmet, sangat menyayangi anak-anaknya. Kira-kira ada nggak ya yang bisa bantu Pak Mehmet mengatasi masalah Rehan ini? Ada teman kelasnya namanya Rido. Dia dekat rumahnya dengan Rehan dan akan membantu saya untuk mengajak Rehan supaya berangkat ke sekolah. Juga Ibu Yati, rumahnya dekat juga dengan Rehan. Beliau pasti akan mengabari saya kalau Rehan bolos sekolah. Alhamdulillah, sudah ada tim yang bisa membantu Pak Mehmet mengatasi masalah Rehan. Kemudian tindak lanjut apa Bapak ke depannya? Tindak lanjut saya di kelas, pasti saya akan terus memantau anak-anak dan menanyakan kepada anak-anak ataupun orang tua setiap hari absensi kelas. Supaya tidak ada rehan-rehan lainnya di kelas. Wah, luar biasa Pak Mehmet. Insya Allah dengan kita aktif terhadap anak-anak, pasti anak-anak tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan kita. Sukses ya Pak Mehmet. Semoga rencananya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Lia. Wah, senang sekali saya bisa berdiskusi dengan Bu Lia. Jadinya saya sudah tidak mumet lagi. Saya sudah menemukan solusi dari masalah saya. Oke Bu Lia, sepertinya saya harus masuk kelas lagi. Terima kasih atas waktunya. Lain kali kita berbincang lagi ya. Sama-sama Pak Mehmet, senang sekali saya bisa membantu Pak Mehmet. Baik, saya juga harus masuk kelas nih. Sampai berjumpa lagi ya Pak Mehmet. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.